Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Kembali lagi di Ngibah Ngobrolin Sejarah. Di Ngibah episode 4 kali ini kita akan ngebahas tentang pertandingan AC Milan melawan Hellas Verona. Musuh nih, musuh. Oke, Milan melawan Hellas Verona pekan ke-7 Serie A musim 2020-2021. Kita udah 6 kali nggak kalah nih. Oh iya. Tumben. Kita di mana nih tempat baru nih ya? Tempat baru. Ganti venue ya. Ganti venue di tempatnya Milanisti banget ini. Wih, benar. Ini tempat Milanista banget. tempat nobar kita juga. Tempat nobar dari Gado. Indonesia Season Bogor ya. Di Kopi Bong Yu 77. Bong Yu 77 di Di Gado. ujung Bogor. Di ujung Bogor kan ya? Belum Belum ujung ya? Akan ke ujung. Jadi kalau buat kalian yang ingin main ke puncak bisa mampir ke sini. Milanisti yang mau main ke puncak pasti sering dong ya. Pasti ya, Milanisti pasti. ke puncak dong, jangan bohong Anda. Kalian bisa mampir di Gadok, posisinya Vimalahio dari kanan lah ya, lampu merah. Vimalahio. Vimalahio. Masih dengan orang yang sama di tempat yang baru, masih ada Ferry, dari ada Flo, Ya. dan gue sendiri Okta. Oke, episode 4 dari Ngibah. Nggak mengekspektasikan gue bisa sampai udah 4 episode ini ya. Masih Masih bertahan. semangat. Masih bertahan, Masih masih semangat. Semoga Iya, kalian juga yang nonton masih semangat. Oke. Hellas Verona. Jadi kalau Milanisti dengar nama Verona tuh langsung kebayang ya rivalitas antara kedua tim. Rivalitas. Walaupun bukan Sebesar bilang Inter ya, bukan Inter rivalitasnya tapi Inter ini juga ya. di dalam suatu hal yang memalukan lah, sedikit memalukan buat Milan gitu. Tapi tetap kita akan bahas meskipun Kita ini akan memiliki bahas. sejarah buruk ya. Justru semua tuh jadi pembelajaran. Jadi nantinya pembelajaran, kan. betul. Sesuatu yang pernah terjadi kemarin kan jadi pembelajaran buat ke depan. Oke, jadi Verona, Hellas Verona itu Jadi Hellas Verona sejarahnya gimana sih? tim dari yang nggak terlalu jauh lah dari Lombardia ya. Oke, Jadi nama itunya Veneto, Veneto Nama posisinya masih regionnya. Italia Utara ya. region kayak provinsinya gitu, Hmm. namanya Veneto. Di dalamnya ada kota Verona di situ. Oke. Di situlah ada Hellas Verona Hellas yang Verona. berdirinya di 1907 deh kalau nggak salah ya. 1907 Yang didirikan oleh pelajar-pelajar dari Yunani. dari Yunani. Jadi pelajar-pelajar tuh mereka lagi apa kalau kata di sini? pertukar pelajar, beasiswa kali itu. Lagi Oke. belajar Ada sekolah di- kali ya. Iya. Jadi mereka mendirikan nama tim namanya Hellas. Jadi Hellas itu kan bahasa Yunani kan? Oke. Artinya apa tuh? Nah, artinya Yunani. Artinya Makanya Yunani. Hellas itu Yunani. Mengibaratkan bahwa Hellas Verona adalah sekelompok orang Nah, Yunani. tadinya mereka niatnya cuma Di Verona. mendirikan klub buat mereka bermain. Oke. Nah, dan sesuai identitas mereka berasal dari Yunani, makanya mereka namain timnya Hellas. Hellas. Dan ternyata semakin besar. Di kesini-sini mereka merger sama tim lokal Oke. yang namanya Verona. Hah? Nah, itulah kenapa mereka Ada. disebut Tahun berapa itu? sekarang Hellas Verona. 1907 itu. 07. Di 1920-an deh mereka merger, makanya mereka Oke, tapi si Hellas ini sendiri pun sebenarnya ceritanya hampir sama kayak Juve, sebenarnya kan dari mahasiswa juga ya. ya. Kalau nyindir sedikit, Nah, kalau Juve kan Juve tidak. kan juga dari mahasiswa Kalau juga. Juve kan Juventus itu dari bahasa Latin artinya anak muda. Anak muda. Tapi julukannya si Nyonya tua. Oh, kalau itu ada cerita. Oh, ada cerita. Nanti kita akan bahas kalau pertemuan Ceritanya dengan lagi. Juve. Apa Tapi ini sekarang, sebenarnya? sekarang kita balik ke Verona nih. Mm-mm. Kalau melihat dari sejarah, kita masuk Ya, jadi- sejarah kedua tim ya antara Milan Jadi, dan Verona. Milan tuh punya sejarah buruk kalau melawan Verona tuh. Jadi boleh di googling namanya Fatal Verona dan bukan satu kali, dua kali. Dua kali. Jadi Fatal Verona 1 sama Fatal Verona 2. Cukup lah ya 2 kali aja. Cukup lah, 3 kali dapat piring ya. Takutnya gitu. Takutnya gitu. 3 kali beruntun dapat gelas. Oh, jangan dong. Si Verona ini emang tim, dia baru naik Serie A tuh tahun 1957-58. Baru berarti termasuk tim baru. Jadi kalau buat ukuran Serie A yang mulai di 29-30, 29-30. mereka baru naik di 1957-58. Oke, 20 tahunan ya. 20 tahunan mereka baru naik, dan mereka ya ukurannya ya tim semenjana lah.
Ya. mediocre atau Milan 5 tahun belakang. Sama. Banter. Tapi bisa Ella Banter. Jadi di 1972-73 itu Milan udah mimpin klasemen Oke. sampai pekan terakhir, pekan ke-30. Milan hanya butuh draw. Kejar-kejaran sama Juve. Sebelumnya ada Lazio sama Roma sih. Nah, jadi di pekan terakhir, pekan 30 di musim 1972-73 itu Milan cuma butuh draw untuk mengukuhkan diri sebagai Scudetto, Sebagai champion. sebagai kampion Juara yang Liga. juara Liga ke-10. Oh. Harusnya Milan dapat bintang tuh di pertama nih. Itu malah ya. 73 itu ya. 73. Jadi Milan cuma butuh draw dan Juve tandang ke Olimpico lawan Roma. Oke. Jadi di Fatal Verona 1 itu jadi ternyata sampai menit ke-80 tuh Milan udah ketinggalan 4-2 ya. Oke. Nah, glimpse of hope masih ada tuh, harapan masih ada, soalnya di Olimpico Roma Juve itu seri 1-1. Oke. Masih harapan buat Scudetto ke-10 masih ada, Masih soalnya ada. kalau draw Milan dapat poin 1 seenggaknya masih unggul. Tapi ternyata di menit akhir kalau nggak salah si Antonello Cucurella Iya, yang Cucurella kemarin kita dari bahas, dia ngegolin buat Juve dan unggul lah Juve 2-1. Nah, Untuk Fatal Verona 1 ini juga yang pernah dibahas di episode sebelumnya, jadi kalian bisa nonton di nah episode ini ya. ini cikal bakal Chen yang sering kita cenin tuh, Oh, yang oke. Noeo Diamo, Oh, ya, Juve. Diamo itu Nanti kita bahas. nanti kita bahas itu di salah satu program ada, jadi nanti Noeo Diamo la Juve, Noeo Diamo Verona, Noeo Diamo la Roma, Forza Magico. Ya, jadi itu kan ada kan betul. Juve, Juve, Verona, Verona dan Roma. Jadi Juve tandang ke Roma, Milan tandang ke Verona. Verona di Bentego. Ternyata Milannya kalah dan chaos lah itu pertandingan. Oke. Jadi FDL ribut di situ sama BRN yang baru nongol waktu itu, ribut di situ sama Beren tuh Brigate Rossoneri. Rossoneri. Jadi itulah cikal bakal Chen itu, dan cikal bakal permusuhan rivalitas antara Milan dan Verona. Fatal Verona 2 dulu. Fatal Verona 2 tuh lagi-lagi Milan kehilangan Scudetto di tahun 90. Oke, jadi ini masuk rangkaian dari Fatal Verona pertama. Dan Fatal masih Verona tokoh tadi. yang sama, yaitu Verona ya. Masih Hellas Verona masih dengan Verona juga, dan di waktu yang berbeda, Oke. tapi tim yang sama dan di venue yang sama juga di Stadion Marc Antonio Bentegodi. Jadi Oke, makanya dengan gitu ya. Milan kalah lagi di situ 2-1 yang membuat Napoli yang waktu itu tandang ke Bologna memastikan juara. Oh, sekarang justru malah Oke. Napoli Napoli ya ya. Kalau di 90 tuh saingannya Napoli, makanya ada persaingan Gullit, Maradona. Oh iya. Kita punya trio Belanda saat itu ya. Dan Ya. Napoli juga masih dalam skuad Diego Maradona yang kuat ya. Napoli lagi jago-jagonya juga mereka. Tapi kan kita juga maksudnya tahun itu nggak bisa dibilang biar Milan lagi tim inilah. Iya, Milan lagi Lagi jago. bagus. Bisa juga ya. Napoli juga lagi jago. Jadi peralihan dari 80-an ke 90 itu emang dua tim yang jago, dengan ada satu Inter juga lagi jago dengan trio Jermannya. Trio Tapi Jerman ya. emang Napoli kan ada si Tuhan itu kan, si tangan Tuhan itu. Bukan trio Jerman tapi trio Belanda kalau kata Erick. Oh, kalau kata Erick Memang begini, ini kan kalau mengelola klub sepak bola tidak hanya bisnis, tapi kita harus kecintaan. Apalagi kebetulan saya fansnya Inter Milan. Oke, Interisti, Pak Erik. Ya sejak dari zaman ketika mereka ngerut trio Belanda. Oke, kita masuk ke Fatal Verona 2. Iya, jadi Itu kalau dari info di produksi ngasih tahu sih, katanya kita kan juga dengan skuad yang baik. oh iya, kita Saat itu kita juga berpotensi treble. kita bisa treble waktu itu, soalnya Milan 3 final di tahun itu, di 89-90 tuh Milan final Coppa, Oke. final Champion, dan memimpin klasemen. pemimpin klasemen. Walaupun kejar-kejaran dengan Napoli Nah, ya. kalau 4 kan berarti kalau ada Napoli, Milan, berarti Verona salah satu klub satu Justru itu. waktu 90 itu Verona tuh udah pasti degradasi.
malah jauh. iya. Tapi masih bisa. Tapi anehnya Milan bisa kalah dengan, ya kalau bisa di googling lah sekarang ya, lihat pertandingan itu sendiri gimana si wasit memimpinnya. Oh, Kita nggak mau mengeluh soal wasit kan, Oke, iya. nggak etis lah. Tapi yang pasti dua pemain Milan di kartu merah Merah ya, itu pantasnya jarang. Billy Costa Curta sama sama Van Basten. San Marco di kartu merah. Kita 9 orang dan Kalau akhirnya kita saya ngomongnya gitu San Marco. iyalah dia orang suci kan. San Marco Menurut Anda kan- fans ya. Jadi kalau di 90 itu sekarang Napoli lawan siapa ya waktu itu ya? Napoli tandang ke Bologna. Oh jadi Ke Renato Napoli Bologna. tandang ke Bologna, Milan tandang ke Hellas. Hellas di Bentegodi. di Bentegodi. Nah jadi di Fatal Verona kedua itu sebenarnya Milan berpotensi untuk treble ya. Iya, jadi kita kehilangan 2 piala waktu itu. Setelah kita kehilangan itu, kita kalah dan Di Napoli final, ya? mastiin juara. Oh, Seminggu kemudian kita final Coppa deh kalau nggak salah. Kita kalah juga akhirnya dua leg ya dari karena mental udah Iya, jatuh pasti. ya. Padahal 2 leg waktu itu lawan Juve. Oke. Kita draw di Dele Alpi Dari dan ternyata di San Siro-nya malah San kalah. Siro kita malah kalah 1-0. kosong. Untungnya kita menang lawan Benfica di Oke, Champions. jadi kita menang champion terus European Cup ya. dulu champion cup From Rijkaard yang golin. champion terus apa lagi? Nah setelah itu gelar kan selanjutnya. juga beberapa minggu kemudian kan kita final Super Eropa. Ya, Super kita Eropa. ngalahin Barca. Ngalahin Barca terus di Terus- Toto Terus ya. Piala Piala Toyota. Dunia, Piala Toyota dulu, Dulu namanya dulu Toyota Piala Cup. Toyota Cup. Kalau sekarang Piala Dunia antar klub Kita ngalahin yang kita sering kenal Piala Dunia antar klub. Atletico Medellin dari Kolombia kan. Oke. Si kipernya si Higuita. Oh yang Oh iya, iya. Terus Legend yang juga tuh di gimana ya. Gunung. Yang pemain Kolombia di Escobar. Andreas Escobar itu back Oh, Atletico Medellin. Medellin pada pertandingan itu ya. Pada pertandingan itu di 94 kan dia gol bunuh diri ya, Ya. lawan Rumania dan dia ditembak waktu pulang. Serem ya. Sadis ya. Kalau itu Si terjadi Andres Escobar ini pernah melawan Milan di Atletico Medellin Dia- di Tokyo waktu itu. di Tokyo. Jadi itu adalah sekilas cerita tentang Fatal Verona 2. Nah, Fatal Verona 1, Fatal Verona 2. Kalau secara rekor pertemuan, Rekor pertemuan sih jomplang lah Milan dari sampai besok nih di Serie A pertemuan ke 57. oh besok 57. Jadi kita udah ketemu Verona tuh 56 kali. 56 kali sudah ketemu Verona Milan menang 26, dengan kemenangan Milan 26, imbangnya 20, imbangnya 20 dan hanya kalah 10. dan hanya Dan kalah 10. kalah 10 tuh semuanya di kandang Verona. Oh way. Dan semua kekalahan Milan hanya di kandang Verona. Di San Siro sendiri Di San Siro besok di San Siro ya kita udah 28 kali Oke, ketemu 28 kali. Verona dan Pertandingan ke-28. besok ke 29. Oh besok ke 29 sudah 28 kali Nah, bertemu. kita sudah 28 kali bertemu, kita menang 16, Kita menang 16. draw-nya 12. Draw 12 tanpa pernah Dan kita nggak pernah terkalahkan. kalah sama. Punya ini gak bagus sama tim semenjana ya. Iya, Malah jadi sama tim sendiri. kenapa Milan gagal Scudetto terus bertahun-tahun tuh Milan tuh kalau lawan tim kecil tuh malah draw, malah Iya. kalah. Iya. Tapi kalau lawan tim besar bisa menang. Makanya Oke. kita jarang juara walaupun 2000 berapa? 2000 tim Ancelotti itu jago ya, tapi Iya. juaranya cuma 2004. 2004 betul, cuma sekali. Iya, juara serianya cuma 2005 2004. 2006 kan itu ya. Nah, dikasihin. Juve. Kalau kata Juventini, Iya. Inter kalau kata Interisti. Kita mau saya ikut-ikutan. Yang bersih yang dikasih. Iya. Kalau sepakatnya dikasih ya, Sepakatnya dihibah. dihibahkan. Berarti kalau gitu maksudnya rivalitasnya emang udah dari dulu ya. Iya, Sama- jadi Milan tuh kehilangan 2 Scudetto dari Verona, makanya disebut Fatal Verona. Fatal Verona. Jadi Ya, kalau mungkin sama ultrasnya pun iya pastinya. Kita masuk ke Ultras nih. Ya pastinya. Di semenjak 73 itu kita udah 73 itu ya kita memulai permusuhan tuh di situ dan emang nggak akur sebelumnya, ditambah kejadian itu Milan kehilangan Scudetto. makin-makin. makin-makin. Nama kelompok Ultrasnya apa sih? Verona? Namanya tuh Hellas Verona. Brigate Giallo Blu. Jadi sampai si sekarang Giallo itu ya sebenarnya. mereka lumayan sangar juga tuh. Si Ultras Salah satu dari- Ultras tersangat. walaupun Setelah mereka Napoli. sedikit tapi mereka lumayan Nah. sangar ya. Dan mereka juga tim Scudetto. Jadi misalnya kalau Ultras
seorang ultras yang punya tim Scudetto dia pasti lebih garang. Oh, Karena kan Verona juga pernah Scudetto, Iya, walaupun mereka tim kecil, mereka pernah Scudetto di 84, 85. sekalinya sih. Sekali-kalinya kalau Baru sekarang, baru sekali. ya itu kisah Cinderella ya. Kalau kata zaman dulu. tuh Kalau sekarang tuh Leicester kayak itu Leicester kemarin. di Inggris itu. Mungkin atau tidaknya mendapat kembali, aduh jauh Ya. gitu jadinya. Soalnya Verona dengan tim yang tidak terkenal, bahkan penyerangnya tuh hanya pemain Denmark itu yang si Preben Elfjær itu, Oh, yang Denmark. benar-benar kayak Leicester kemarin. Kalau pernah dengar Denmark juara Euro 92, ya itu penggalannya Strikernya si Preben Elfjær itu. Benar-benar tim semenjana yang Ya namanya sepak bola ya, maksudnya Namanya, bukan permainan di atas Ya, kertas itulah. gitu. itulah Di atas indahnya. rumput sama. Di atas rumput. Iya, benar. Kalau di atas kertas main yang anak kecil. Pernah nggak tapi Bisa di atas kertas itu. Oke, jadi itu cerita tentang Verona. Ultrasnya juga tadi apa Brigate Giallo Blu. Giallo Blu Dan itu mereka dari Verona, warna yang Warna kemasan mereka kayak biru kuning itu ya. kuning biru ya. Kuning biru ya. Jadi, nah kita pernah game lagi masih sebelum 73 atau Enggak. karena kan posisi provinsinya apa tadi? Veneto tuh Veneto kan sebelahan. sebelahan sama Lombardia. Mungkin ada cerita. Enggak ya? Enggak. Kalau Gemelagio nggak tergantung dekat atau tidaknya. Justru Oh, kan oke. si Brescia itu. Atalanta Bergamo kan dekat banget sama Milan. Kota Bergamo kan dekat banget sama Milan, lagi mereka musuh bebuyutan juga. Oke. Kan Bergamo kan masuknya Lombardia juga, makanya disebut derby Lombardia kan. oke. Tapi mereka nggak temenan. Justru fans Verona tuh Gemelagio-nya sempat sama Inter. Boys ya, Oh sama CM. CM. sama Inter. Oke. Tapi sempat udah break sih 10 tahun kemarin gara-gara apa gitu ya. Oke, itu jadi semoga cerita tentang Ultras dan kalau ada lagi yang mau dibahas nggak? Sebelum kita masuk segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya apa? Fun fact ya? Segmen yang ditunggu-tunggu oleh Mary. Udah? Ayo. Sebelum kita tutup, kita langsung masuk segmen selanjutnya. Boleh. Ya, itu adalah segmen Fun Fact. Teret, 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 teret. Fun Fact mengenai Hellas AC Milan dan Hellas Verona. Mau dimulai dari lo atau dari Dari lo. Bebas sih. Soalnya Gua dulu deh. Kalau sekarang gue udah mempersiapkan. Waduh, mantap. Tidak digoceng. Hati-hati kamu. Saya dulu deh. Boleh. Ayo coba adek. Milan memiliki rekor tadi kan sudah disebut tidak pernah kalah. Tapi dari secara keseluruhan Milan sebenarnya pernah kalah 10 kali. Iya. Nah itu semua terjadi di kandangnya dari Hellas Verona, yaitu Mark Antonio Bentegodi. Mark Antonio Bentegodi. Nah di situ di stadion itu kita pernah kalah 10 kali dan hanya menang 10 kali. Iya. Gitu. Dari 28 pertemuan, jadi kita 10 kali menang, 8 kali seri, dan 10 kali kalah. Dengan pencapaian gol yang sama, persis 39 gol. Ya, 9 sama. Sampai golnya sama. Sampai golnya Dia sama. jadi rekor di Verona itu kita menang 10, Hmm. draw 8, Draw 8, kalah 10, kalah 10 golnya 39, untuk Milan di stadion itu Sama. dan untuk Verona sendiri 39. 39. Gokil. Itu adalah fun fact yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Flo, tapi dia tidak sebut dan saya ambil. Dari gua. Dari lo, Bes? Sekarang fun fact dari gua itu Ancelotti sebelum Carlo Ancelotti. Nggak tahu gitu. Lahir Nggak Everton. kenal ya, Jadi lo mau- jadi manggilnya gua Ancelotti aja. Oh iya. Masih terkenal sekarang, cuma Everton. Nah, ini mau bahas sejarah Everton. Ya, jadi Ancelotti masih pernah jadi pemain Milan kan? Oh iya. Pemain pelatih. Pernah pemain Nah, pelatih. pernah pelatih pemain. Jadi sebelum pensiun, Oke. pertandingan terakhirnya kalau nggak Pertandingan salah, terakhir ya, pertandingan terakhir 91 itu 92 ya. yang kedua Ancelotti bikin gol dan kebetulan lawan Hellas Verona. Iya. Berarti gol Di San terakhir Siro. gol di San terakhir Siro. Ancelotti di San Siro Oh, melawan sebagai pemain. Ya. sebagai pemain. Sebagai Oh, pemain oke. terakhir dia. Jadi fun fact dari Ferry adalah Don Carlo Ancelotti mengakhiri karir sebagai pemain sepak bolanya di Milan dengan mencetak gol terakhirnya ke gawang Hellas Verona. Dan pertandingan terakhir pula. Pertandingan terakhirnya mereka ya, farewell nih ya. Ya. Itu salah satu. Pertandingan terakhir. Don Carlo juga jadi salah satu pelatih tersukses lah ya, dibilang nggak salah satu rantaian pelatih sukses kan ada Ya. Arrigo Sacchi,
Don Carlo juga menjadi Setelah Arrigo Sacchi, Capello, baru Capello itu dengan era itu ya. Golden era Capello. itu. Ya, 91-92 tuh Capello. Capello ya. Jadi waktu si Ancelotti pensiun tuh pelatihnya Capello. Oh. Tua juga berarti ya Capello. Iya, gue soalnya hidup di zaman Capello tuh 2002, 2003. Capello Dia kan main? Capello ya? Enggak, maksudnya Capello Pelatih. Iya. Dia kan langsung ya, nggak lama habis pensiun langsung. Dia dari 10 pelatih tahun ya? Primavera. Iya, Primavera dulu. Jadi Maldini, Costa Curta itu pelatih Iya. Primaveranya si Capello. Oh, Jadi Capello ini pemain Milan di 70-an. di 70-an. Sama Donadoni enggak, Donadoni. era ya? Donadoni malah sama si Ancelotti. Oh, Kan tim dream team itu. Oh iya. Ancelotti, Donadoni Itu masuk dream dalam team. dream team. Dream Oke. team. Tapi terjegal juga. Terjaganya. Terjaganya Sedih. menyedihkan. Itu harusnya kita menjadi Ya, treble makanya- pertama kan. Makanya kita bahas sekarang Ya. kan pertemuan dengan Hellas itu ya walaupun waktu itu Iya, bukan, jadi dream team. mengapa menariknya ketemu Hellas tuh pasti ya sekaligus fun fact juga. Yang udah tinggal kalau ada piala di depan tuh tinggal diambil. Ambil. Tapi 2 kali Milan kehilangan Scudetto di 72-73 dengan 89-90. Dan itu lawannya Lawan yang sama di tempat yang Di sama. tempat yang sama. Tapi era yang berbeda. Dua era yang berbeda. 18 tahun kemudian ya dari 73 sampai 90. Dan itu juga jadi itu yang tadi Flo bilang kan bahwa Verona mengganjal 2 gelar kita jadi- sehingga harusnya kita udah dapat 2 bintang. Iya, kalau 2 Scudetto itu bisa kita dapat, mungkin kita udah 2 bintangnya. Betul. Kita bisa jauh dari Inter. Iya, nah kita mau Inter juga kan sebenarnya Iya, dia iya. mengejarnya di 2005 sampai itu. Oh iya, ya setelah Calciopoli ya, Nah, setelah Calciopoli itu yang gelarnya dikasih ke dia. dikasih atau diambil sih? Tahu dia beli apa dikasih gitu aja? Iya kan ada. pokoknya dua-duanya pemain. Dihibah lah pokoknya. Ya. Hibah ya pokoknya. Dalam sejarah Liga Italia itu Hanya kita satu-satunya itu. dan kita masih Gelar mengalami yang Liga dikasih itu hanya itu aja. Italia. Dan itu satu-satunya musim yang diakui oleh 2 klub. Oh iya. Iya. Juventini masih mengaku itu adalah gelar untuknya. 2005, 2006. Interista juga masih menganggap itu itunya. Jadi Gelarnya yang dia. 2004-2005 yang nggak ada juaranya. Betul. Sebenarnya Milan bisa ngeklaim itu, tapi kita bukan Inter kan. Yes. sama seperti kalau kita mau melenceng dikit, sama seperti Piala Champion Liga Champion 92-93 kan Oke. itu Kenapa? diputuskan untuk gak ada Oh iya, juaranya. itu nggak ada juaranya karena Monaco Marseille Marseille itu lawan Kasus. Milan di 92-93 itu dan dan mereka menang 5 tahun kemudian mereka kena ketahuan kasus pengaturan skor aturan skor. untuk menjadi juara di 91-92. Jadi Oh, Kalau- malah musim sebelumnya ya. Iya. iya kan untuk masuk ke Masuk 92-93 harus juara 91-92 kan. Nah, harusnya kalau Marseille digagalkan jadi juara harusnya dikasih dong. Dikasih ke Milan, cuman Tapi- saat itu Tapi tidak kan diambil sama jadi Berlusconi. itu Nggak perlu lah. buat Galliani nggak perlu lah. Nggak perlu. Kita Galliani bukan tim banyak. seperti itu. Kita emang bener kalah. Kita memang kalah ya, udah kalah. Galliani udah benar mengakui kalau kita benar-benar kalah. Karena skornya juga gede ya kalau nggak salah. 1-0. Kosong aja. Cuman kalau kalah ya kalah gitu maksudnya. kalah Dengan aja. kebesaran Galliani saat itu mengakui bahwa kalaupun itu dicabut ya udah tahun tersebut tidak ada juaranya. Iya, jadi jangan minta loh. Jangan Apalagi lupa ya. Ih, malu-maluin. gue kalau nggak dikasih juga nggak mau. Dan itu diputus sama Milan di 2010-2011 sudah 5 kali beruntun iya. diputus sama Milan. Nah sekarang kan Juve juga di 9 kali Iya. beruntun. Nah semoga tahun ini adalah tahunnya Milan. Amin. Amin. Bisa. Nah itu adalah fun fact dari kita bertiga. Dan kita masuk ke segmen selanjutnya apa Pak? Prediksi. Jaya, jaya, jaya. Oh, itu Beda ya? Beda. Itu kalau motor. Beda. Apa kita pansos saja Oke, Om? ada dulu deh. Prediksi dari gua. Kalau dari gua 3-0. 3-0. Jadi harapannya adalah Milan tetap melanjutkan kemenangan karena cuma selisih 2 poin kalau nggak salah sekarang sama Iya, yang sama peringkat Sassuolo, kedua ya. sama Sassuolo. Dan Sassuolo dan Juve juga belum pernah kalah. Jadi untuk seri pun aduh gatel gimana gitu ya. Jadi gue berharapnya menang ke-6, kemenangan ke-6 Milan dengan skor yang 3-0 dan ada gol debut dari pemain Diogo Dalot atau Oke. Oke, boleh deh. Itu dari gua prediksi dari gua ya. Kalau dari tapi yang pasti Ibra juga ngegolin.
Iya dong. Kalau dari lu? 4-1. Wis, gede juga. Ibra hat-trick. 3-0 sebenarnya kalau 4-1 kan 3. Ibra hat-trick. Iya. Ibra Terus? hat-trick. Dan ngegolin pertama lah. Ada Kita debut. najamin rekor. Oke, berarti Dan kita musim ini tim yang belum pernah kegolan duluan. oke. Ya. Kita selalu bikin gol. Bikin gol lebih dulu. Nah, dan sedikit comeback juga untuk yang pertandingan ini bahwa Milan tuh selalu unggul lebih dari 1 gol. Ya. Lebih dari 2. Gitu, jadi selalu 2 atau lebih dari 2 gitu. Nah itu juga dan menjadi pengennya sih kalau dari Flo ada hat trick Ya. di pertandingan besok lawan Hellas ya. Kalau dari lu prediksi Kalau dari gua kayaknya 2-0. 2-0. Verona juga maksudnya lagi bagus ya kalau dilihat. Oke, jadi Lagi di bagus. musim ini juga bagus. Jadi kemungkinan sih bakal sengit kayak kemarin Udinese kali ya. termasuk Iya. bukan tipe tim yang maksudnya dia Keras ya. Keras ya. bukan yang dia bertahan gitu enggak, jadi kan Oke. open ya menurut dia. Iya, Termasuk Oke, dia terbuka juga. Berarti 2-0. 2-0 Ada yang lo harapkan mengeluarkan siapa aja tuh? Shevchenko. Wah, Oh, berarti- yang penting jangan niang lah. Wah, Udah nggak ada. udah nggak ada dua. Udah nggak ada, Udah nggak Pak. ada dua. Ibra Udah nggak ada, Pak. kayaknya Ibra. Ibra masih bisa Bisa jelas. masih bisa bikin gol aja. Oke, Ibra sama Donnarumma lah ya. Nah, Bukan kan? Kata dia nggak. Penalti aja nggak masuk. Benar rumah. Ibra sama Pioli lah. Pokoknya tahu ini. Pioli. Never say never dong kan. Justin Bieber Pioli begini. Never say never. Tuh gue ngeliat postingan Milan, Pioli Iya, begitu iya, kan di iya. foto. Gol, ya. Never say never, anjing Justin Bieber botak yang gitu. Oke, itu aja episode keempat. Siap. Terima kasih Grazie Ragazzi buat Sama-sama. dari. Terima kasih juga ngucapin untuk kopi Bong Bongyu. 77 untuk tempatnya, Enak. untuk makanan dan minumannya. Kalian bisa kalau yang mau ke puncak nongkrong di sini. Yoi di Cafe Milanisti ini. Iya, Cafe Milanisti banyak juga kasirnya juga cantik-cantik lah. Neng gelis Jawa Barat lah namanya. Buat kalian teman-teman yang dari luar kota kalau mau mampir boleh. Ini tempat nobar juga ya dari Milanisti Indonesia Sejare Bogor. Dan nanti jangan lupa juga kalian untuk follow dari Twitternya Ulgat Bogor di @ulgatbogor2 Ya. karena yang satu sudah dipakai orang. Ya, Dan jangan lupa juga follow Instagramnya @ulgatbogor untuk informasi ini. Untuk podcast kalian bisa dengar versi audionya di Spotify, kalian cari aja Spotify dan Anchor FM, cari aja @ulgatbogor atau di channel YouTube dari Ulgat Bogor. Nanti ngibah di channelnya akan ada lagi banyak program lah ya. Banyak. Yang Nanti buat kita bahas teman-teman. Chen juga. Nanti kita bahas Chen, kita bahas Kita akan bahas FDL juga. FDL nanti untuk episode selanjutnya. Terima kasih Grazie Sama-sama. Ragazzi untuk Feda. Grazie, Ade. Sama-sama. Grazie untuk Grazie, ini. Feng. Terima kasih untuk semuanya. Ciao a tutti. Ciao.